Assalamualaikum teman-teman, ini adalah part 2. Jadi ini lanjutan video yang kemarin tuh saya ke gudangnya Kang Yuki, terus nemu PC jadul di sana gitu. Dan akhirnya sekarang kesempatan bagus sekali gitu kan, karena si PC-nya bisa dibawa ke sini. Dan kira-kira mau dibuat apa ini PC? Sebetulnya ini udah bagus ya, casing T1X juga udah keren juga gitu kan. Terus tampilannya seperti ini udah ganteng, lumayan lah gitu ya. Tapi Kang Yuki kurang puas, katanya kita upgrade lagi gitu kan, tambahkan RGB, terus upgrade juga. Ini tuh core to quad 6600 ya. Kira-kira di 2021 ini masih bisa dipakai main game apa nih ya? Kita tes apa? Cyberpunk 2077. Nggak akan kuat kayaknya ya. Nggak akan kuat. Jadi mending kita tes apa ya kira-kira? Kalau misalnya kalian penasaran, ikutin terus videonya sampai akhir karena saya akan rombak si PC ini menjadi lebih ganteng. Oke, kita langsung saja bongkar PC-nya, pindahkan langsung tes pengujian main game. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, oke teman-teman, akhirnya selama tadi kurang lebih 3 jam kita bongkar pasang mencari komponen-komponen yang pas supaya si PC yang dari gudang itu bisa terlihat ganteng lagi, terlihat lebih kekinian gitu kan, lebih modern. Akhirnya setelah berpikir panjang, si PC ini udah selesai. Tapi ini tuh kan casingnya nanti tuh sama kayak hadiah giveaway. Jadi kalau misalkan nanti yang mau menang giveaway bisa lihat bocorannya gitu, gimana penampakannya gitu. Mirip banget kayak gitu. Nah, ini kan bisa dibuka gini nih. Nah, tapi di sini saya pengen lepas aja, biar, nggak usah lah, udah terbiasa sendiri. Oke, nah awas, lagi nama. Nah, biar kelihatan, saya langsung saja nyalakan bagaimana penampakan before dan afternya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan ya? Kelihatan? Sini? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Udah biasa gitu kan. Biasa. Kejutan-kejutan dikit gitu udah nggak apa-apa. Pegang aja gini gitu kan. Kalau sedikit-sedikit biasanya, luar biasa. Gimana? Dari penampakannya sebelum saya tes nanti main game bagaimana sebelum dan sesudahnya gitu kan, kita tambah RGB gitu kan. Terus casingnya dari Venomer X Tiger Claw ya. Terus PGA-nya diganti. Nah, atau kalian penasaran atau nggak dengan spek yang sekarang? Kalau nggak saya mau langsung tes main game nih. Kalau nggak saya pulang aja.
Oh, ininya belum Tampil, Bang. dicolokin. Tampil kemudian. Ininya belum dicolokin. Astagfirullah. Saking bersemangatnya gitu kan. Nah, kita lihat. Nah. Tepuk tangan dulu. Oke, ini kabelnya nggak apa-apa seperti ini karena ini sangat darurat sekali. Kita langsung saja tes karena nggak penasaran dengan speknya. Kita langsung saja. Itu diganti apa aja Bang itu? Nah, kita lihat yang digantinya. Pertama dari storage ya. Storage di saya ganti pakai SSD. Meskipun ini motherboardnya masih SATA 2, tapi nggak apa-apa. Saya pakaikan SSD. Kecepatannya mungkin nggak full, mungkin sekitar 75%, tapi ini lebih baik daripada hard disk gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, saya ganti PGA card-nya nih. Karena ada yang nanya kemarin ya, Bang, Core Quad 6600, cocoknya pakai PGA card apa? Bisa R7250, R7240 atau GT 730 itu oke. Nah, kebetulan saya juga ada R7240 gitu kan. Biar kita lihat di sini udah ditancapkan bagaimana performanya, apakah bisa menandingin, tapi menurut saya sih ya R7240 mungkin agak kelebihan sedikit, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada gitu. Dibanding yang 210 kemarin ya? Oh iya, dibandingkan si GT210 kemarin, ini performanya sangat jauh sekali. Kita nanti bandingkan saja ya. Oke, udah ya. Terus untuk fan-nya ini bawaan dari casing. Untuk coolernya, nah coolernya ini kan karena soket LGA 775. Tadi saya coba cari cooler yang masuk di LGA 775 yang ada RGB-nya gitu kan. Ternyata saya nggak dapat di studio gitu. Akhirnya ya udah pakai yang bawaan fan-nya aja. Kebanyakan yang sekarang soketnya udah 11.5X ya ke atas ya. Jadi kalau misalkan kalian masih menggunakan LGA 775 seperti motherboard G41 ini, kalau mau ganti cooler, pastiin dulu nih ketika mau beli coolernya ini tuh support mounting LGA 775 atau enggak gitu. Jangan sampai nanti udah beli yang RGB gitu kan. Ketika dipasang ke sini ternyata mountingnya nggak cukup. Nah, nanti kan mau bajir juga gitu kan. Atau kalau misalkan sekalian mau upgrade motherboardnya ya nggak apa-apa. Nah, ini memaksimalkan. Nah, untuk power supply-nya sebetulnya yang tadi juga masih kuat sebetulnya. Cuman kagok lah gitu. Udah mengganti aja sekalian power supply-nya. Siapa tahu nanti upgrade prosesor PGA gitu kan. Ini nggak usah di-upgrade. Ini pakai Centauro C550 80 plus bronze. Jadi itu PGA-nya nggak ada power pin-nya ya? Nggak ada power pin-nya. R7240 masih di bawah 75 watt. Jadi pakai slot PCIe yang bawaan dari G41 ini udah cukup. Oke, kita langsung saja karena ini udah banyak ngobrol dari tadi. Pertama kita tes game Valorant aja sekarang, oke? Let's go. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah tes main game Valorant. Kita lihat dulu settingan yang dihasilkan sama si PC yang udah di-upgrade barusan ya. Di sini saya menggunakan resolusinya 720p aja karena kalau misalkan 1080p pasti keberatan. Untuk grafik quality-nya di sini low. Jangan high ya, nanti FPS-nya juga takut kecil. Saya main Deathmatch, kalian bisa lihat di sini Ryzen 7, bukan Ryzen 7. Kalian bisa lihat di sini R7240, 44 derajat Celcius, penggunanya di 16%. Terus untuk Core Quad 6600 ternyata suhunya 75 derajat Celcius. Ini masih batas toleransi. 95 derajat Celcius ini masih aman gitu kan. Karena masih menggunakan stock cooler. Tadinya saya mau pakai stock cooler yang RGB yang agak bagus, ternyata nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Manfaatkan yang ada aja. Penggunaannya si prosesor udah hampir 100% ya. 75, 80 tuh kan. 100%. Dan FPS-nya di sini tuh mendapatkan sekitar 60-an ya. 60-an, kalian bisa lihat juga nanti ada di layar CPU-nya dengan RGB, dengan PGA card si R7240 tambah SSD. Nah, jadi bagaimana menurut kalian main game Valorant? Menurut saya ya, ini ketika main deathmatch seperti ini, FPS 60 masih playable, masih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan kalian udah mau bermain lebih serius lagi gitu, ya mungkin agak kurang juga karena ini masih ada di bawah 60 FPS gitu. Tapi kalau misalkan mau main game-game kasual, main game harian gitu kan, iseng-iseng aja, ini udah lebih dari cukup.
kita tes lagi ke game berikutnya aja, oke? Let's go. Oke, teman, saya tes Point Blank karena tadi bingung juga mau tes game apa gitu. Di sini FPS-nya tuh pakai MSHunter bener, dia tuh nggak mau muncul. Akhirnya ya udah, kalian bisa lihat nanti di layar ya. Grafiknya udah pasti lah, lancar ya kalau seperti ini ya. Ini tuh resolusi 720p ya. Nah, intinya mah main Point Blank dengan spek seperti ini, kalian pasti kalah. Mati gitu. Tapi setidaknya saya udah coba main Point Blank, pasti udah kuat. Oke, berarti gitu aja ya teman-teman. Saya udah tes main game, kita lanjut ke game selanjutnya aja. Itu kalau PGA-nya bang, berarti bottleneck nggak ke CPU-nya? Nah, kalau misalnya kita ngitungin atau ngobrolin bottleneck, seperti tadi ya, main game yang pertama tuh apa? Valorant ya. Nah, si Valorant itu ketika melihat persentase si PGA card dan prosesor, PGA card ini masih cukup lega ya, penggunaannya masih 20-30% gitu kan. Tapi si prosesornya udah 100%. Kalau ngomongin ke sana, ya itu bottleneck. Jadi, performa si PGA card nggak maksimal gitu kan, karena tertahan sama si prosesor gitu. Ada saran nggak bang? Kayaknya PGA yang cocok sama ini Pak Ki 6600 ini? Kayaknya GT 630 ini udah paling pas gitu kan. Itu yang dari Nvidia berarti ya? Dari Nvidia, GT 630 masih DDR3 juga, atau GT 730. Antara dua itu udah paling pas gitu, nggak kelebihan, nggak kekurangan gitu. Oke? Ya. Oke ya? Ya, kita lanjut ke game selanjutnya aja. Let's go. Game selanjutnya saya tes PES 2013. Nah, ini saya setting di 1080p preset high. Bisa dilihat nanti pas main game ya. FPS-nya tuh 60-an, enak banget dimainkan. Sebetulnya ini masih kuat main PES 2017, tapi sayangnya saya nggak simpen gamenya, jadi nggak dites. Wah, gimana? 2013 cukup ya, tinggal update pemain, mainkan. Mantap ya. Lanjut, game yang harus dites di PC lawas adalah GTA 5 ya. Tapi di sini resolusinya 768 pixel saja. Presetnya normal, semua efeknya disable supaya nggak berat tentunya ya. Ternyata saat di kota main seperti ini ya, mobil kebut-kebutan gitu kan, kalian bisa lihat di layar ya, karena penggunaan si prosesor ini sudah mentok, makanya si FPS tuh nggak bisa naik lagi. Tapi yang penting ini game lancar, nggak ada patah-patah, nggak ada ghosting, jadi lumayan enak kalau mau main game seharian ya. Terus ada game horror juga, ini Dreadout ya, testing resolusi 1080p low, tapi ya ternyata gamenya ini masih enak dimainkan walaupun FPS-nya masih di 30-an. Ya nggak apa-apa ya, jump scare-nya ini masih berasa gitu kan. Jadi agak ngeri-ngeri gitu ya. Grafiknya juga cukup jelas. Terus, oh iya, saya recordnya pakai kamera lain ya, soalnya kalau misalkan di record langsung di layarnya, FPS-nya tuh jadi semakin berat, FPS turun, jadi makin drop, nggak enak. Makanya saya recordnya secara terpisah aja. Terus kalau misalkan perbandingan ya, setelah upgrade SSD, ketika saya melakukan copy paste, kecepatannya tuh nggak jauh beda, karena masih menggunakan USB 2.0 dan SATA 2 juga. Jadi ya nggak begitu pengaruh ya. Di sini 20 MB atau 15 MB per second, ketika menggunakan SSD paling juga di 30-35 MB per second. Namun ketika startup, nah ini baru kerasa. Menggunakan SSD itu lebih cepat masuk Windows-nya, terus bisa langsung buka folder banyak, atau siap kerja lah ketika udah loading masuk Windows tuh kita buka folder banyak, pokoknya lancar gitu, nggak ada kendala. Tapi berbeda ketika menggunakan harddisk, ketika sudah loading masuk ya, startup masuk, nah itu tuh butuh waktu beberapa menit, beberapa detik lah untuk siap memulai operasi si PC-nya. Nah ini perbedaannya kerasa banget gitu kan, perbedaan antara harddisk dan SSD. Dan ada juga yang harus dibayar lebih, ini keluar uang juga lebih banyak gitu kan. Kalau misalkan ingin mendapatkan performa yang lebih bagus, ya tentunya budget juga harus lebih banyak juga. Ya ada kekurangan dan ada kelebihan juga. Oke teman-teman, akhirnya setelah tadi perjuangan install game,
supaya bisa dimainkan di PC ini, karena nggak semua game bisa dimainkan di sini. Jadi kalau misalkan kalian punya PC seperti ini, minimal kalian harus bisa troubleshooting si PC sendiri. Misalkan kayak tadi nih, tiba-tiba PC-nya tuh nggak nyala, harus dibenerin apa? Coba lepas dulu memori RAM-nya atau bersihin dulu memori RAM-nya kayak gitu. Jadi PC-PC jadul tuh sebenarnya banyak apa ya? Banyak tantangan lah gitu ya. Nggak langsung tempel-tempel langsung nyala gitu kan? Nggak semuanya gitu, tapi ada juga yang kayak gitu kan, nggak semuanya. Biasanya ya PC-PC jadul seperti ini ada aja gitu trouble-nya gitu. Makanya kalian tuh harus bisa belajar sedikitnya gitu kan, bisa install Windows sendiri, terus rakit-rakit sendiri, misalkan pasang memori RAM, pasang VGA card gitu kan. Ya hal-hal kecil gitu kalian harus bisa kuasai sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau upgrade nih misalkan dari PC jadul jadi seperti ini gitu kan, ketika pindah dari casing jadul, casing lama ke casing baru, itu tuh banyak perjuangannya gitu kan. Kadang kabelnya nggak pas, bautnya bingung di mana nyimpennya gitu kan. Kira-kira berapa budgetnya tuh? Oh iya, Yang untuk harganya ya. Setelah tadi saya hitung-hitung, lihat-lihat di e-commerce, untuk yang pertama SSD beli 500.000. VGA card R7240 barunya ya 1.100.000, casing 600.000, power supply 500.000, kurang lebih sekitar 2,5 juta. Luar biasa ya. Tapi cukup lah, itu udah RGB, casing, terus VGA juga kan performa nambah aja. Asalkan GT berapa? 210. Nah, 210 itu tuh nggak bisa main game Valorant. Nah, tapi ketika diganti R7240 udah bisa. FPS-nya 60 lumayan lah gitu. Gitu aja teman-teman, karena lumayan banyak perjuangannya juga ya, dari awal ngambil PC-nya gitu kan, terus tes-tes gamenya, bongkar pasang, mencarikan komponen yang pas gitu kan. Paling itu tinggal ditambah coolernya ya Bang ya? Itu dia. Tinggal tambah cooler, tapi pastiin seperti tadi ya. Pastiin si cooler barunya itu bisa masuk ke soketnya LGA 775 ya, si G41 ini gitu. Kalau RAM ditambah Bang, masih bisa nggak itu? Untuk G41 maksimal 8 GB. Oh, jadi nggak bisa nambah 16 ya? Iya, jadi 88 nggak bisa. Ini maksimal 8 GB, jadi 44 ini udah maksimal. Terus SSD juga ini udah dimaksimalkan juga. Jadi kalian nanti bisa lihatlah perbandingan sebelum dan sesudah ketika loading atau ketika booting gitu kan, copy paste gitu, dan lain-lain gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran, masukan, silakan saja tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.